Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas latihan soal bilangan bulat yang kemarin sempat kalian kerjakan di Google Form. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, kita mengingat ulang anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Untuk pernyataan yang A, bilangan bulat adalah bilangan yang positif saja? Bukan. Untuk yang B, bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, negatif, dan bilangan nol? Ya, bisa jadi. Untuk yang C, yang termasuk bilangan bulat hanya bilangan genap? Bukan, karena bilangan ganjil juga bilangan bulat. Kemudian yang D, 3, 5, 7 bukan bilangan bulat. Itu juga salah, karena 3, 5, dan 7 itu merupakan bilangan bulat. Di sini, jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, negatif, dan bilangan nol. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Contoh penggunaan sifat asosiatif pada operasi hitung tersebut adalah, sekarang kita mengingat ulang untuk sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi hitung. Jadi sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Baik, selanjutnya kita masuk ke sifat asosiatif. Nah, ini yang seperti yang ditanyakan di soal ya. Jadi asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Kita lihat di contoh pembahasannya, ada bilangan 2, 3, dan 5. Kemudian 2 dan 3 yang di depan itu adalah di dalam kurung. Selanjutnya ditambahkan dengan bilangan 5. Nah, di sisi yang lain kita juga harus mengelompokkan, tapi harus berbeda dengan yang depan. Jadi kalau yang di depan itu yang dikelompokkan 2 dan 3, yang di belakang itu dikelompokkan 3 dan 5. Yang perlu kalian perhatikan, di sifat asosiatif ini bilangan tidak boleh dibolak-balik. Jadi meskipun yang dikelompokkan berbeda, namun urutan bilangannya tetap sama. Kita amati lagi contohnya, misalkan 2 dan 3 itu di dalam kurung, kemudian ditambah 5, yang sebelahnya itu tetap 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 5. Jadi tidak boleh dibalik, misalkan 5-nya yang ditaruh di depan, kemudian ditambah 2 dan 3 dikelompokkan, itu tidak boleh. Untuk sifat yang terakhir adalah sifat distributif atau penyebaran. Jadi distributif sama asosiatif ini sebenarnya hampir sama. Jadi distributif itu dari yang kelompok kemudian disebar. Nah, contohnya seperti ini. 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4. Nah, ini kan seperti sifat asosiatif tadi ya, masih berkelompok. Di sifat distributif ini harus kita sebar menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke soal yang nomor 2. Contoh penggunaan sifat asosiatif. Nah, kita mengingat ulang asosiatif tadi apa? Asosiatif adalah pengelompokan. Jadi kalau di situ yang dikelompokkan 72 ditambah 54, berarti nanti yang kita kelompokkan menjadi 54 ditambah 93. Jadi di sini opsi yang paling tepat adalah yang B. 72 ditambah dalam kurung 54 ditambah 93. Kenapa kok tidak yang C? Karena yang C itu urutannya berubah meskipun angkanya sama, tapi perlu diingat ulang, kalau asosiatif itu tidak boleh dirubah urutannya. Ya, paham ya dari sini? Baik, untuk selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Santi membeli selusin gelas dengan harga 17.000 per gelas. Kemudian ia membeli 19 gelas lagi dengan harga 34.000 per gelas. Berapakah uang yang harus dibayarkan untuk gelas-gelas tersebut? Baik, untuk pertama-tama kita cari harga pembelian gelas yang pertama. Karena di situ selusin, jadi 12 dikali 17.000, hasilnya adalah 204.000. Kemudian untuk gelas yang kedua 19 dikali 34.000, hasilnya 646.000. Jadi jika dijumlahkan hasilnya adalah 850.000.
opsi yang paling tepat adalah yang A. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Nah, di sini kan kita melihat kenaikan suhunya atau selisihnya. Jadi, kalau melihat kenaikan suhu atau selisih itu dari bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Di sini bilangan 3 dan negatif 5 itu besar yang mana? Kan besar yang 3. Jadi 3 dikurangi negatif 5. Nah, karena di sini negatif bertemu negatif, kita mengingat lagi untuk rumus perkalian positif dan negatif kemarin, hasilnya kan positif. Jadi di sini bisa kita simpulkan 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Pernyataan yang benar menurut wacana di atas adalah, nah kita lihat, opsi yang A. Pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Apakah benar? Ya, benar. Jadi suhu di luar pesawat itu kan 34 derajat di bawah 0. Kalau bilangan di bawah 0 itu digambarkan dalam garis bilangan itu di kirinya angka 0. Kenapa opsi yang B dan C adalah salah? Karena di sini tertulis 34 terletak di sebelah angka 0, padahal di soal itu pernyataannya adalah 34 derajat itu di bawah 0. Kemudian yang opsi C, kenapa 21 terletak di sebelah kiri angka 0 itu salah? Karena seharusnya 21 itu terletak sebelah kanannya angka 0. Baik, sudah paham ya anak-anak? Untuk latihan-latihan seperti ini, kita harus siapkan teliti dalam membaca, karena dalam soal AKM itu nanti akan ada bacaan yang banyak panjang-panjang. Itu kalau kalian nggak teliti, itu hasilnya bisa salah. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. 354 ditambah 125 ditambah negatif 478. Nah, ini kita tambahkan dulu yang 354 dan 125. Maka hasil penjumlahannya adalah 479. Kemudian ditambahkan dengan negatif 478. Kenapa di situ berubah menjadi negatif? Karena di sini kan ditambah negatif. Pokoknya kalau negatif ketemu positif itu pasti berubah menjadi negatif. Jadi dikurangkan dengan 478. Maka hasilnya adalah 1. Masuk soal yang nomor 7. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini kenapa saya pilih opsi yang B? Karena 120 meter ini letaknya adalah di bawah permukaan laut. Jadi jika disimbolkan dengan bilangan bulat menjadi negatif 120. Untuk selanjutnya, kapal bergerak ke bawah. Nah, jadi meskipun bergerak ke bawah itu kan dia kan bertambah. Ini di sini kita tambah, kemudian dalam kurung sejauh 60 meter karena di sini letaknya di bawah permukaan laut, maka di sini kita simbolkan dengan negatif 60. Maka 120 ditambah negatif 60 hasilnya adalah negatif 180. Kok bisa Bu? Kok tidak dikurangkan Bu? Iya, karena gini, ibaratnya misalkan kamu punya hutang 120, kemudian kamu hutang lagi, ditambah hutang lagi 60. Berarti kan hutangmu tambah banyak ya.
Jadi berapa? Ya dijumlahkan hutangmu itu tadi. Hutang itu kita simbolkan dengan negatif. 120 ditambah 60 maka 180. Karena itu tadi masih hutang, maka kita beri tanda negatif di depannya angka 180. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-8. Seekor lumba-lumba menyelam ke dalam air sejauh 8 meter dari permukaan. Kemudian lumba-lumba melompat setinggi 17 meter. Berapa meter ketinggian lompatan lumba-lumba di atas permukaan air laut? Nah, di sini untuk mencari ketinggian lumba-lumba dari 17 meter itu kita kurangkan dengan 8. Jadi hasilnya adalah 9 meter. Sudah paham ya? Kita masuk ke soal yang nomor 9. Di sini kemarin banyak yang tanya yang nomor 9 dan 10 banyak yang bingung. Sebenarnya simpel saja anak-anak. Kalau kalian bisa memahami kata-katanya dengan cermat, itu sebenarnya caranya sangat mudah. Ya, kita bahas saja. Sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat Celcius. Berapa suhu di Belanda sekarang? Nah, untuk mencari suhu sekarang ini kita kurangkan. Jadi 10 derajat Celcius kemudian dikurangi 17 derajat Celcius. Kenapa Bu kok dikurangi? Karena di situ ada kalimat turun. Kalau turun itu pasti dikurangi. Ya, paham? Atau sebenarnya ini kan bisa kita penjumlahan tapi kan negatif. 10 ditambah negatif 17 nanti sama saja, hasilnya 10 dikurangi 17. Kemudian hasilnya 10 dikurangi 17 hasilnya adalah negatif 7. Bagaimana? Apakah masih bingung? Nanti kalau masih bingung silahkan chatting Budias ya. Nanti Budias akan jelaskan lebih detail lagi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir. Sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu negatif 7 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi negatif 16 derajat Celcius. Berapa penurunan suhunya? Ini caranya sama seperti yang nomor 9. Jadi penurunan suhunya negatif 7, kemudian dikurangi dengan negatif 16 derajat Celcius. Ya, untuk pengurangannya negatif 7 ditambah negatif 16. Di sini ada negatif ketemu negatif ya. Jadi pengurangan ketemu negatif 16. Di sini berubah menjadi penjumlahan. Jadi negatif 7 ditambah 16 maka hasilnya adalah 9. Sudah paham ya, 9 ini kita dapat dari mana? Mengingat ulang, kalau negatif ditambah positif atau positif ditambah negatif itu berubah menjadi pengurangan. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian untuk hasilnya positif atau negatif itu mengikuti bilangan yang besar. Jadi di sini 16 dikurangi 7 hasilnya adalah 9. Kemudian negatif atau positif, kita lihat bilangan yang besar. Karena bilangan yang besar adalah positif, maka 9 di sini hasilnya juga positif. Sekian pembahasan soal matematika hari ini. Jika ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi Budias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.